Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, pada sore ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-31. Awalnya Ana akan membahas hadis yang ke-30, cuma melihat urgensi dari hadis yang ke-31, maka Ana nego dengan Ustadz Uka agar Ana yang membawakan hadis 31. Nah, jadi sekarang kita akan membahas hadis yang ke-31 biiznillah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithul hadi wa salasun. Hadis yang ke-31, kata Imam Nawawi. An Abil Abbas, dari Abul Abbas Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu an. Nama beliau Sahal bin Sa'ad, ya, As-Sa'idi radhiyallahu an. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allahu wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbaka an-nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang apabila saya mengamalkannya, Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Maka Nabi pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia.
Niscaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis Hasan kata Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang termasuk ke dalam hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama akan kesahihannya. Ya. Sebagian ulama mendoifkan dan Imam Nawawi menghasankan. Kita pelajari dari awal sampai akhir. Dari Abul Abbas, namanya adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani. Nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik. Keduanya adalah sahabat Nabi. Ya. Maka idealnya di sini ketika dua sahabat disebut sekaligus, ya, seperti di sini, idealnya Imam Nawawi menggunakan kata radhiyallahu anhuma karena Sa'ad bin Malik itu merupakan sahabat. Ada dua sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Malik. Yang pertama abinya Sahal ini, ya. Yang kedua Sa'ad bin Malik bin Sinan, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Sahal bin Sa'ad ini kunyahnya adalah Abul Abbas. Dia adalah sahabat yang masih kecil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Namun dia sahabat yang aktif mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat memang demikian, memang selalu belajar ke Nabi, ya, selalu aktif. Nama beliau, nama aslinya adalah Hazan, ya, artinya kesedihan. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi Masmuk, maka dia menjawab Al-Hazan, ya, Hazan. Maka Nabi ganti nama beliau dengan Sahal, ya. Langsung diganti oleh Nabi SAW namanya dengan Sahal, yang artinya mudah, ya. Maka sejak saat itu nama beliau adalah Sahal, ya. Dan Nabi SAW biasa melakukan ini, ya. Ketika mendapati nama yang kurang pas menurut beliau, maka beliau langsung ganti. Beliau langsung ganti. Ada seseorang yang dulu namanya Hazan. Kemudian diganti oleh Nabi. Dia tidak mau. Kata dia, ya Rasulullah, nama ini sudah diberikan oleh orang tua saya. Maka kata Nabi, ya sudah, nggak apa-apa. Maka sejak saat itu katanya, dia terus-menerus ditimpa kesedihan. Ya, karena dia membangkang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahal bin Malik ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, usianya 15 tahun. Ketika beliau wafat, usia beliau menginjak 15 tahun. Dan Sahal bin Sa'ad ini, Sahal bin Sa'ad ini termasuk sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur panjang. Banyak sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur panjang, ya, seperti Anas bin Malik, Ruwaifi, dan juga Sahal, ya, termasuk Sahal. Maka Sahal ini karena doa Nabi, dia menjumpai berapa masa? Dia menjumpai masanya Nabi.
Kemudian dia menjumpai zamannya Abu Bakar. Dia menjumpai zamannya Umar. Dia menjumpai zamannya Utsman. Dia menjumpai zamannya Ali. Ya, yang semuanya itu berjumlah 30 tahun ya. Masa kepemerintahan dari Abu Bakar sampai Hasan bin Ali itu 30 tahun. Ya. Dan juga dia menjumpai khalifah setelahnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan juga dia menjumpai khalifah setelahnya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Dan juga dia menjumpai khalifah setelahnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kalau tidak salah ya Abdul Malik bin Marwan atau Marwan dulu ya, Marwan dulu. Kemudian Abdul Malik bin Marwan. Ya. Dia ada di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Gubernur yang paling kejam, gubernur yang paling kejam dalam sejarah Islam, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Dia menjumpai zaman itu. Dan dia juga, Sahal ini, Sahal bin Sa'ad, termasuk yang kena fitnahnya Hajjaj. Di mana Hajjaj ini banyak membunuh para ulama, ya, para sahabat Nabi SAW, bunuh oleh beliau, oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi rahimahullah. Ya. Terakhir yang dia bunuh adalah Sa'id bin Jubair. Ya. Ditulis dalam tinta sejarah bahwa kisah dialog Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika ingin menghukum Sa'id. Ya. Ditanya, siapa namamu? Namaku Sa'id, kata Sa'id, seorang tabi'in besar. Ya, murid dari para sahabat. Kata Hajjaj, tidak, engkau bukan Sa'id. Ya. Tapi engkau adalah siapa, kata Hajjaj. Kalau Sa'id kan artinya bahagia. Oh, Saqi katanya. Tapi engkau adalah Saqi. Engkau itu sengsara katanya. Kata dia, nama saya Sa'id bin Jubair. Sa'id itu bahagia, Jubair itu kuat, perkasa. Kata dia, tidak, engkau Saqi bin Kasir. Ya, engkau sengsara bin lumpuh. Maka ketika Sa'id hendak dipenggal oleh Hajjaj, Sa'id berdoa, ya Allah, jangan biarkan dia melakukan ini kepada orang setelahku. Maka karena doa Sa'id bin Jubair, 15 hari setelah dia menghukum Sa'id, dia pun wafat karena sakit. Ya, karena sakit. Ini zaman Hajjaj. Ya, Sahal bin Sa'ad menjumpai zaman Hajjaj. Tetapi para ulama mengatakan, zamannya Hajjaj bin Yusuf itu lebih baik daripada zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena pada zaman Hajjaj bin Yusuf ada sahabat. Ya, pada zaman Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada sahabat Nabi. Ya. Sahabat Nabi itu seperti bintang yang menghiasi langit. Ya. Dan beliau Sahal bin Sa'id ini wafat pada tahun 88 Hijriah. 88 Hijriah yang waktu itu usianya 103 tahun. Kurang lebih 103 tahun. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 188 hadis. Sebanyak 188 hadis. Kata beliau, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Ini dalam ilmu hadis disebut rawi majhul, tidak diketahui. Ya, rojulun itu kan banyak. Rawi majhul. Dia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas.
tunjukkan kepada saya suatu amalan yang apabila saya mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Perhatikan, para sahabat itu mereka bertanya kepada ahlul ilmi, kepada Nabi SAW, pertanyaan-pertanyaan yang aplikatif, pertanyaan yang bukan pertanyaan spekulatif. Ya, ini ciri kefakihan seorang penuntut ilmu, yaitu dia mampu bertanya dengan pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang mengandung ilmu, mengandung amalan. Ya, seperti pertanyaan sahabat ini. Dia bertanya tentang satu amalan, bukan pertanyaan spekulatif. Banyak sekali para penuntut ilmu yang bertanya, tapi pertanyaannya spekulatif, nggak mengandung ilmu dan belum terjadi bahkan. Masih spekulatif. Seperti apa? Ustadz, apa hukumnya menikah dengan jin? Ya, ada yang bertanya seperti itu. Ya, berarti ini tidak tidak seperti para sahabat. Para sahabat itu bertanya, pertanyaannya aplikatif. Ya, dan menunjukkan bahwasanya mengharapkan eh, mengharapkan cinta dari manusia ini diperbolehkan ya. Diperbolehkan kita mengharapkan manusia untuk menyukai kita itu boleh. Tetapi asal jangan dijadikan ini tujuan ya. Dan yang kedua, tidak dengan apa? Tidak dengan segala cara. Ya, demi meraih kecintaan manusia, dia menghalalkan segala cara. Ya. Bahkan yang Allah haramkan, dia melakukannya. Ya. Ini boleh. Karena apa? Karena Nabi menjawab, seandainya tidak boleh mengharapkan kecintaan dari manusia, maka Nabi akan langsung meluruskan. Ya. Nabi itu tidak boleh mendiamkan keburukan sekecil apapun. Bahkan pintu menuju keburukan pun Nabi itu langsung ingkari di situ juga. Ya. Kalau pertanyaan tentang mengharapkan cinta dari manusia itu tidak boleh, maka Nabi akan langsung tegur, akan langsung luruskan. Tetapi Nabi menjawabnya menandakan bahwa boleh, ya, mengharapkan kecintaan dari manusia. Kata kata laki-laki ini, amalan apa yang kalau saya lakukan, kalau saya amalkan, Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, itu secara otomatis manusia pun akan mencintai. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai Jibril, sesungguhnya saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mengumumkan ke penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, kemudian Allah menanamkan kecintaan kepada hati-hati manusia. Ya. Dan bahkan manusia yang paling buruk adalah manusia yang ditinggalkan oleh manusia karena akhlaknya, karena buruknya mulutnya, tangannya, ya, lisannya. Itu manusia yang paling buruk kata Nabi SAW. Ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Maka Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Niscaya Allah akan mencintaimu. Apa itu zuhud? Zuhud itu secara bahasa artinya tidak butuh, ya, tidak butuh. Ini zuhud. Namun zuhud secara istilah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Ini zuhud.
Zuhud itu meninggalkan semua yang tidak bermanfaat di akhirat. Bukan hanya meninggalkan, tapi roghibaan. Ya, roghibaan. Jadi artinya benci, membencinya. Ya. Tidak ada hasrat sama sekali terhadap yang tidak bermanfaat. Kata para ulama, yang tidak bermanfaat itu ada 4. Yang pertama, al-muharramat. Segala yang haram. Ini bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi juga mudarat, ya, di akhirat, bahaya. Ini yang pertama, al-muharramat. Maka tinggalkan itu. Yang kedua, al-makruhat. Segala yang makruh, meskipun tidak mudarat di akhirat, ya, tetapi ini perlu kita tinggalkan yang makruh, karena yang makruh juga ada larangannya. Yang ketiga, al-mustasyabihat. Segala yang menurut seseorang itu syubhat, rancu, tidak jelas, ya, tidak jelas, maka tinggalkan. Seperti apa misalnya? Seperti ada sebuah hadis yang melarang kita untuk minum berdiri, misalnya. Ya. Tetapi di hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW minum berdiri. Nah ini bagi seseorang, bagi sebagian orang menjadi syubhat. Jadi apa hukumnya? Itu. Nah yang seperti ini dianjurkan bagi orang tersebut untuk meninggalkannya, ya, untuk tidak melakukannya. Dalam hadis yang telah berlalu, famanita syubhat, ya, faqad istabro'a lidinihi wa irdi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang tidak bermanfaat adalah fudulul mubahat. Fudulul mubahat. Kelebihan dari perkara-perkara yang mubah. Ya. Kelebihan dari perkara-perkara yang mubah itu tidak bermanfaat. Artinya lebih dari kadar yang dibutuhkan. Ya. Dan fudulul mubahat itu ada banyak, tetapi dirangkum yang paling banyak ada 4 kata para ulama. Yang pertama fudulun naum, kebanyakan tidur. Ya. Kebanyakan tidur ini, tidur itu mubah, tapi kalau kebanyakan menjadi fudul, ya, berlebih. Ini enggak bermanfaat. Kata Ibnul Jamaah dalam Tadhkiratus Sami' bahwa penuntut ilmu itu tidur 1 hari 1 malam itu 8 jam. Ya, tidak boleh lebih. Yang kedua, fudulul kalam, banyak ngomong, banyak berbicara, ya. Semua dikomentari, ya. Di kolom-kolom komentar ada dia. Ya. Ini banyak ngomong. Yang ketiga, fudulun naum, fudulul ta'am, ya, banyak makan. Makan itu mubah, tapi kalau kebanyakan ini fudul, tidak bermanfaat. Ya. Justru mudarat, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih bahaya, ya, jika dipenuhi kecuali perut Nabi, perut seorang hamba, kata Nabi. Jadi perut seorang hamba kalau penuh terus itu bahaya. Ya. Nabi SAW makan itu kenyang pernah, tapi sesekali, tidak kenyang terus. Bahkan kata para ulama, makan itu sekedar untuk menyambung hidup saja supaya nggak mati, supaya hidup terus. Ya. Yang terakhir, yang keempat, fudulul mubahat itu adalah eh, fudulul mukhalatah. Ya. Banyak bergaul, kebanyakan gaul, ya. Nongkrong dengan yang lain, dengan komunitas dan lain-lain. Ini nggak bermanfaat. Ya. Ini yang tidak bermanfaat. Kemudian dunia, dunia itu memang harus
pahami dengan baik ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji dunia dalam Quran maupun dalam hadis, selalu celaan terhadap dunia ya. Tidak pernah memuji dunia. Bahkan dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti jari yang dicelupkan ke laut, kemudian diangkat, maka yang terbawa oleh jari itu, itulah dunia. Dan laut itu akhirat. Ya. Itu perumpamaannya. Dan dunia ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua di dalam dunia itu, yang ada dalam dunia, illa zikrullahi wa mawalah wa alimun au muta'allim, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, dan orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Ini yang tidak dilaknat ya. Selebihnya dilaknat. Maka zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia ya. Kita nggak berhasrat sama sekali, lalu kita tinggalkan, tidak mencari nafkah ya, tidak mencari makan, bukan seperti itu ya. Zuhud itu sekedar kebutuhan saja ya. Tidak boleh melebihi apa yang dibutuhkan. Kalau seseorang butuhnya untuk kehidupannya itu 10 juta misalnya, cari 10 juta saja gitu. Yang sisanya itu kelebihan namanya. Kalau butuhnya 1 juta sebulan, maka cari 1 juta saja. Ini zuhud, bukan berarti meninggalkan dunia, mengasingkan diri, berpakaian compang-camping, ya, bukan seperti itu. Dia butuh satu motor, maka beli satu, ya. Sisanya dia sedekahkan misalnya kalau ada yang lebih. Dia butuhnya mobil satu, ya sudah mobil satu. Itu zuhud, ya. Karena dunia itu, kata Nabi SAW, seperti bangkai kambing yang cacat, bahkan lebih jelek. Ya. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabatnya, lalu melewati pasar, ya, melewati sebuah pasar, dan di pembuangan sampah ya ada bangkai kambing kecil yang telinganya sobek, ya, bangkai kambing kecil yang telinganya sobek. Dalam bahasa Arab, hewan yang cacat itu aib, ya, hewan yang cacat itu aib. Ya biasanya orang Arab nggak mau punya hewan yang cacat. Lalu kata Nabi SAW, ayyukum yuhibbu anna hadzalahu bidirham, siapa yang mau membeli bangkai ini, yang membeli ini dengan 1 dirham, ya, mereka nggak mau, ya, mereka nggak mau, kata mereka, kami tidak suka untuk beli itu, ya. Apa yang bisa kami lakukan terhadap bangkai kambing itu? Ya. Kemudian kata Nabi, atuhibbuna annahu lakum, kalau diberikan gratis gimana buat kalian? Kata mereka, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, dia itu kambing cacat, kami nggak suka kalaupun dia hidup. Bagaimana lagi dia sudah mati? Ya. Tentu dia lebih hina bagi kami, kata para sahabat. Maka kata Nabi SAW, wallahi ladunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Demi Allah, kata Nabi SAW, dunia itu benar-benar lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala
dari bangkai ini di sisi kalian. Ya. Artinya dunia itu bagi Allah nggak ada apa-apanya. Makanya Allah berikan kepada siapapun, kepada orang kafir, ya, kepada siapapun, karena nggak ada harganya. Kalau ada harganya seberat sayap nyamuk, niscaya Allah nggak akan beri walau setetes air kepada orang kafir. Ya, karena nggak ada harganya, makanya Allah beri cuma-cuma buat siapa saja. Ya, itu dunia. Bahkan diibaratkan dunia itu seperti kotoran manusia. Ya, satu hari Dohak bin Sufyan dipanggil oleh Nabi SAW, kata Nabi, ya Dohak, ma ta'amuk. Wahai Dohak, apa makananmu hari ini? Kata Dohak, ya Rasulullah, alahmu walaban. Hari ini saya makan daging dan susu. Ya. Lalu Nabi SAW berkata, summa yasiru ila mada. Kemudian nanti daging dan susu itu jadi apa ya Dohak? Ya. Kata Dohak, ilama qad amilta. Seperti yang antum ketahui ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya fa inna Allah Ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam masalan lid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tinja itu permisalan untuk dunia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina sekali ya dunia itu. Makanya kata Ibnu Taimiyah, jangan pernah kaitkan kita dengan dunia. Ya. Jangan pernah kaitkan hati kita dengan dunia. Bukan zuhud orang yang nggak punya apa-apa, tapi hatinya menggebu-gebu, berhasrat ingin memilikinya, ya, menggebu-gebu mengejarnya. Padahal dia miskin, itu tidak dinamakan zuhud. Ya. Zuhud itu seperti para sahabat Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Harta itu nggak ada di hatinya. Harta itu hanya sebatas di tangannya. Ya. Karena kata Nabi SAW, ya, harta manusia itu satu hari ada yang berkata, Qala al-abdu mali mali, ya, hartaku hartaku. Maka kata Nabi, hartamu adalah apa yang kamu makan lalu habis dan yang kamu pakai lalu sobek, usang dan yang kamu sedekahkan dan kamu biarkan tidak diungkit-ungkit. Itulah hartamu, kata Nabi SAW. Ya, ini akal sehat, ya, akal sehat itu seperti itu. Karena banyak orang sekarang capek-capek dia mengejar dunia, bangun rumah yang bagus. Setelah jadi dia meninggal. Rumahnya siapa yang menempati? Ahli warisnya. Ya, numpuk-numpuk uang di rekening, di lemari, numpuk emas, banyak-banyak ditumpuk, lalu dia mati. Ya, siapa yang menikmati hartanya? Ahli waris. Makanya kata Nabi, hartamu itu bukan yang kamu simpan. Hartamu itu adalah yang kamu sedekahkan. Ya, itu sudah harta, maka jangan bangga di rekeningnya ada banyak uang, karena itu bukan hartamu. Ya, bisa jadi besok mati. Tapi banggalah ketika kita sudah mensedekahkan harta kita tanpa orang ketahui dan tanpa diungkit-ungkit. Ya, itulah harta kita, asli itu. Akan ada, akan kekal di akhirat nanti. Itu harta kita. Ya, ini harta kita yang sesungguhnya. Maka jangan kaitkan kita dengan dunia. Kata para ulama, bentuk yang lain adalah kita suka terhadap kemewahan dunia. Kita suka seperti melihat-lihat di apa toko online, ya, melihat-lihat, suka kita, sekedar suka saja itu sudah terkait dengan dunia hatinya. Ya. Orang zuhud itu orang yang nggak suka sama sekali dengan kemewahan itu. Dia nggak punya uang tapi sekedar melihat-lihat itu nggak boleh, ya. Ya. Suka dia, senang melihat yang bagus-bagus. Akhirnya dia nanti maksain, ya. Maka kalau kita sudah melaksanakan zuhud terhadap dunia,
ya, tidak butuh, tidak silau terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Wazhad fi ma'ing dan nas yuhibbukan nas. Dan jangan panasan, ya. Yang lain beli mobil panas, yang lain beli motor panas, yang lain pasang AC panas. Jangan seperti itu ya. Ini namanya tidak zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Karena pada dasarnya manusia itu tidak mau disaingi, tidak mau ya. Jadi kita cukupkan diri. Kalau kita mampunya motor satu, sudah motor satu itu sudah alhamdulillah ya. Dan jangan bangga orang yang punya mobil, orang yang punya rumah banyak, itu jangan bangga ya. Kita bahagia memiliki ini karena fadl dari Allah, itu saja. Jangan merasa kita dilebihkan oleh Allah untuk sebagian yang lain, ya, untuk merendahkan orang lain, ya. Tidak, tapi eh, kita diberikan harta itu harusnya terima kasih ya Allah, syukron ya, bersyukur bahwa kebutuhan saya terpenuhi. Itu saja, ya. Jangan bangga bahwa kita punya banyak harta menandakan Allah cinta, tidak, ya. Maka jangan silau terhadap apa yang ada pada tangan saudara kita. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya simpulkan lagi bahwa ya, jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,